AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Kabar gembira untuk ASN pensiunan hari ini. Keputusan besar telah resmi diterbitkan Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah terbaru yang langsung berdampak pada kesejahteraan ASN dan para pensiunan. Aturan baru soal pesangon pensiunan akhirnya disahkan. Ini bukan sekadar janji, ini bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini benar-benar memperhatikan kesejahteraan kalian. Dengan kebijakan ini, para ASN dan pensiunan akan menikmati tambahan pemasukan tanpa perlu khawatir dengan isu efisiensi anggaran yang belakangan ramai dibahas, tapi ada yang perlu kalian tahu. Bagaimana detail aturan pesangon yang baru dan kapan pencairannya? Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Tonton video ini sampai habis, karena kita akan membahas secara lengkap apa isi peraturan pemerintah terbaru, siapa yang diuntungkan, serta bagaimana kebijakan ini bisa menjadi angin segar bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Berita terbaru dan resmi hari ini menjadi momen yang sangat penting bagi para ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah yang mengatur pesangon bagi pensiunan. Kabar ini tentu menjadi angin segar, di mana kebutuhan meningkat, dan banyak yang berharap ada tambahan pemasukan. Tetapi sebenarnya apa isi dari kebijakan ini? Bagaimana dampaknya bagi para penerima? Dan yang paling penting kapan pencairannya? Simak terus karena kita akan membahasnya secara mendalam dan tuntas. Saat ini perhatian masyarakat khususnya ASN dan pensiunan sedang tertuju pada keputusan pemerintah yang dinilai sangat dinantikan. Isu kesejahteraan pegawai negeri sipil dan pensiunan sering serius menjadi perbincangan. Banyak yang mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka di tengah berbagai kebijakan efisiensi anggaran? Namun dengan keputusan terbaru ini, terbukti bahwa Prabowo sebagai presiden menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan ASN dan purna tugas negara yang naik 16%, tentu menjadi hal yang menggembirakan. Terutama karena dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan tunjangan semacam ini tidak selalu terjadi secara signifikan. Banyak ASN dan pensiunan yang mungkin bertanya-tanya, kenapa angka 16% ini yang dipilih? Angka ini ternyata telah melalui berbagai pertimbangan, terutama dengan melihat kondisi keuangan negara dan kebutuhan RI dari ASN, serta pensiunan. Pemerintah memastikan bahwa tambahan ini tidak akan mengganggu stabilitas fiskal, namun tetap memberikan dampak yang cukup terasa. Bagi para penerima, ada juga regulasi baru mengenai pesangon bagi pensiunan. Yang telah disahkan ini adalah kabar baik, yang tak kalah penting. Selama ini banyak pensiunan yang merasa bahwa tunjangan yang mereka terima setelah pensiun masih kurang mencukupi untuk menjalani kehidupan dengan nyaman. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mekanisme pencairan pesangon ini. Apakah setiap pensiunan akan langsung menerima uang tunai sebesar 1 miliar dalam satu kali pembayaran? Jawabannya tentu lebih kompleks dari itu, berdasarkan informasi yang beredar. Skema pesangon ini akan mengikuti prosedur tertentu yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dana pensiun tetap terkelola dengan baik dan tidak habis dalam waktu singkat. Jangan sampai seseorang yang menerima pesangon besar langsung menghabiskannya dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu penting bagi para pensiunan dan calon pensiunan untuk memahami bagaimana cara terbaik mengelola dana ini agar benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Selain itu banyak juga yang bertanya, apakah semua pegawai yang pensiun akan menerima jumlah yang sama? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, skema ini akan berlaku terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti masa kerja yang telah mencapai jumlah tahun tertentu, serta jabatan atau golongan tertentu dalam sistem kepegawaian negara. Namun jangan khawatir, pemerintah telah berkomitmen untuk membuat kebijakan ini seadil mungkin, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara satu pensiunan dengan yang lainnya. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah kesejahteraan dan keadilan bagi para pensiunan, bukan untuk memperkaya segelintir orang saja. Di sisi lain kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Bayangkan dengan adanya skema pesangon sebesar 1 miliar, daya beli para pensiunan akan meningkat secara signifikan, dan mereka yang sebelumnya khawatir soal biaya hidup, kini bisa bernafas lega, dan bahkan memiliki kesempatan untuk berinvestasi atau membuka usaha baru.
Ini adalah pernyataan yang wajar dan memang patut untuk dibahas. Pemerintah sendiri telah menjelaskan bahwa kebijakan ini sudah melalui kajian matang dan sumber pendanaan akan berasal dari berbagai skema, termasuk optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan investasi jangka panjang. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa kebijakan ini bukan hanya sekedar tentang uang, ini adalah tentang memberikan rasa aman dan kepastian bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Jika Anda atau orang yang Anda kenal memenuhi kriteria ini, maka besar kemungkinan pesangon ini dapat segera dicairkan. Pertanyaan berikutnya yang sering diajukan adalah, bagaimana mekanisme pencairannya? Proses ini telah diatur oleh pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan oleh calon penerima adalah memastikan bahwa data mereka telah terdaftar dalam sistem. Pemerintah akan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan Taspen dan beberapa lembaga keuangan lainnya untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria. Selain itu banyak juga yang bertanya, apakah semua pegawai yang pensiun akan menerima jumlah yang sama? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk bisa mendapatkan pesangon ini? Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan, skema ini akan berlaku terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti masa kerja yang telah mencapai jumlah tahun tertentu, serta jabatan atau golongan tertentu dalam sistem kepegawaian negara. Bayangkan dengan adanya skema pesangon sebesar 1 miliar, daya beli para pensiunan akan meningkat secara signifikan. Mereka yang sebelumnya khawatir soal biaya hidup, kini bisa bernafas lega, dan bahkan memiliki kesempatan untuk berinvestasi atau membuka usaha baru. Ini berarti perputaran uang di masyarakat akan semakin lancar. Tidak semua orang langsung percaya dan menerima kebijakan ini begitu saja. Di tengah euforia kebijakan baru, masih ada sebagian masyarakat yang meragukan apakah pemerintah benar-benar mampu merealisasikan janji ini tanpa mengorbankan sektor lain dalam anggaran negara. Pertanyaan yang cukup sering muncul adalah, dari mana sumber dana untuk membiayai skema pesangon ini? Ini akan membebani APBN, termasuk optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan investasi jangka panjang. Jika selama ini banyak orang merasa bahwa menjadi pegawai negeri atau pekerja sektor publik kurang menguntungkan dalam jangka panjang, kini dengan adanya kepastian pesangon yang besar, profesi ini akan semakin diminati. Selain itu, ini juga menjadi sinyal positif bagi para pekerja di sektor swasta. Dengan pemerintah yang mengambil langkah berani dalam meningkatkan kesejahteraan pensiunan, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan besar juga akan mulai menyesuaikan kebijakan. Lalu kapan kebijakan ini akan benar-benar mulai diterapkan? Berdasarkan informasi yang beredar, implementasi skema ini akan dilakukan secara bertahap. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum semua pensiunan bisa menikmati manfaat penuh dari kebijakan ini. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu mencari sumber informasi yang terpercaya dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Sebagai kesimpulan, kebijakan ini adalah langkah besar yang benar-benar bisa mengubah kehidupan para pensiunan di Indonesia. Dengan adanya jaminan pesangon sebesar 1 miliar, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa mereka yang telah berjasa bagi negara mendapatkan hak yang pantas mereka terima. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah Anda setuju bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan? Atau Anda memiliki pandangan lain tentang bagaimana kebijakan ini seharusnya diterapkan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi yang benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salamat channel.